Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah Ibu. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Karena sekarang ini banyak sekali yang sakit, jadi kalian selalu jaga kesehatan ya. Yo, kasih Bu. Oke, ini hari ini masuk semua atau ada yang tidak masuk? Semua Bu, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baiklah, di sini Ibu akan menjelaskan dua materi pada pertemuan hari ini, yaitu mengenai hadis berdasarkan kualitas dan nikah sunnah. Oke, yang pertama Ibu akan menjelaskan mengenai hadis berdasarkan kualitas. Hadis berdasarkan kualitas ini terbagi menjadi dua hadis, yaitu dua hadis sahih dan hadis hasan. Mungkin yang dari MTS atau MAN sudah pernah mempelajari hadis ini. Baik, pertama Ibu akan menjelaskan mengenai hadis hasan terlebih dahulu. Hadis sahih. Baik, yang pertama Ibu akan menjelaskan mengenai hadis sahih. Pengertian hadis sahih dulu ya. Ibu. Nah, kalau dari secara bahasa itu, kata sahih berasal dari seperti yang berartikan sehat dan benar. Maksudnya di sini tidak ada penyakit atau cacat. Kemudian kalau menurut istilah yaitu nah, kalau secara istilah itu hadis sahih yaitu hadis yang sangat bersambung, rawinya adil, rawinya nabi, tidak syad dan tidak terdapat illat. Sampai di pengertian sahih ini ada yang ingin ditanyakan? Bu, bisa jelaskan makna adil pada sana? Oke, nanti Ibu jelaskan ya. Kemudian syarat yang kita nanti Ibu jawab di bagian syarat-syarat hadis sahih. Kemudian syarat-syarat hadis sahih ada 5, yaitu sanadnya bersambung, rawinya adil, rawinya daging, tidak syad dan tidak terdapat illat. Maksud dari syarat yang bersambung ini maksudnya yang diriwayatkan oleh Rasulullah kemudian sahabat, tabi'in, tabi'in, kemudian dan seterusnya hingga sampai mengeluarkan hadis, yaitu seperti Imam Bukhari dan Imam Muslim dan sebagainya. Nah, jadi dikatakan sanadnya bersambung itu jika dari Rasulullah disampaikan kepada sahabat, kemudian disampaikan ke tabi'in, dan kemudian disampaikan ke tabi'in, akhirnya sampai yang mengeluarkan hadis yaitu Imam Bukhari. Jika para sahabat langsung menyampaikan ke tabi'in itu tidak bersambung atau terputus dan tidak dikatakan sebagai hadis sahih. Apakah di sini paham? Paham. Kemudian yang kedua yaitu rawinya adil. Rawinya adil di sini berarti seseorang yang selalu bertakwa dan menjaga harga dirinya, menjaga buahnya, menjaga wibawanya. Itu tuh berarti rawinya adil, bukan berbeda dengan
Lalu kemudian perawinya David di sini memiliki daya ingat yang sempurna atau hafalan yang kuat dan sempurna ketika menerima hadis. Yang keempat yaitu tidak syad. Tidak syad di sini berarti bertentangan. Jadi tidak syad bisa berarti hadis yang tidak bertentangan dengan hadis lain yang diriwayatkan oleh orang yang lebih sikoh. Kemudian yang terakhir yaitu tidak terdapat ilat. Ilat di sini berarti cacat. Maksudnya di sini tidak ada sebab yang sama yang dapat menurunkan derajat atau kualitas kesahihan hadis sahih. Ilat ini biasanya terdapat dalam sanad, matan, dan rawi. Tapi kebanyakan ilat ini terdapat dalam sanad. Dari syarat-syarat ini apakah ada yang ditanyakan? Belum, Bu. Sudah jelas ya dari syarat. Kemudian kedudukan hadis sahih. Kedudukan hadis sahih ini lebih tinggi dari hadis hasan, yaitu jadi hadis sahih itu tuh lebih tinggi daripada hadis hasan. Dan kemudian yaitu klasifikasi hadis sahih. Klasifikasi hadis sahih terbagi menjadi dua, yaitu ada yang tahu? Hadis riwayat dan hadis sahih Tirmizi. Ya, yang pertama yaitu sahih Tirmizi. Yang kedua sahih riwayat. Nah, sahih riwayat ini berarti hadis yang memenuhi 5 syarat yang ada di definisi ini. Kalau sahih riwayat ini berarti hadis hasan yang naik derajatnya karena ada periwayatan atau rawi yang lebih kuat dari hadis hasan. Apakah sudah jelas di bagian hadis sahih? Insya Allah paham semua ya. Kemudian yang kedua yaitu hadis hasan. Secara bahasan, kalau secara bahasa hadis hasan itu tuh artinya baik atau bagus. Kalau menurut istilah itu hampir sama dengan istilah pengertian hadis sahih, yaitu sanadnya bersambung, rawinya adil, rawinya David, tidak syad dan tidak terdapat ilat. Yang membedakan di sini hanya rawinya David. Kalau di hadis rawinya David itu kan berarti memiliki daya ingat yang kuat dan sempurna. Nah, kalau di hadis hasan itu rawinya itu hafalannya di bawah hadis sahih, jadi lebih kuat hafalan itu hadis sahih, hasan itu di bawahnya. Jadi membedakannya itu hafalannya di bawah hadis sahih. Kemudian kedudukan hadis hasan ini yaitu di bawah hadis sahih. Kemudian klasifikasi hadis hasan. Klasifikasi hadis hasan sama dengan hadis sahih tadi, ada dua, yaitu hasan dzatihi dan hasan ghairihi. Kalau hasan dzatihi tadi sama dengan sahih dzatihi tadi yang memenuhi syarat 5 syarat tadi. Kemudian yang hasan ghairihi ini yaitu hadis dhaif yang menurut sanadnya lebih dari satu dan dhaifannya tidak menyebabkan rawinya fasik atau bohong. Dari kedua kata sahih dan hasan ini apa yang ditanyakan? Jadi kalau sahih dan hasan itu lebih kuat hadis sahih ya? Ya, sahih itu lebih tinggi dari hadis hasan. Oh iya. Apakah ada yang ditanyakan? Oke, jadi penjelasan hadis sahih dan hadis hasan itu sampai di sini. Ibu akan melanjutkan materi yang kedua yaitu ikhlas sunnah. Materi yang kedua yaitu ikhlas sunnah. Nah, kata ikhlas sunnah ini terdiri dari 2 kata yaitu ikhlas dan sunnah.
Ada yang tahu ingkar itu apa? Tidak setuju. Menolak. Menolak. Ya, ingkar di sini berarti tidak yang menolak, tidak setuju, tidak menerima. Sedangkan sunnah ini yaitu berarti perbuatan perkataan Nabi. Ini tadi Menolak. Tidak setuju. Ragu-ragu. Kalau sunnah ini tadi perkataan atau perbuatan Nabi. Jadi dapat disimpulkan jika sunnah yaitu pendapat seseorang, kelompok atau golongan yang menolak kehujahan dan sunnah sebagai syariat Islam kedua setelah Al-Quran. Faktor yang membuat munculnya sunnah ini yaitu dua, yaitu ketidakpahaman atau ketidaktahuan mereka tentang hal yang berkenaan dengan ilmu hadis. Terus yang kedua yaitu mereka yang tidak mengetahui isi dan makna Al-Quran serta makna tafsir dan bahasa Arab. Di ingkar sunnah ini terbagi menjadi 3 golongan. Yang pertama, ada yang tahu? Yang aki-aki itu, Bu. Yang aku lihat aki itu. Bukan. Itu pendapat. Golongan. Oh ya, kalau mungkin Bu, ada mungkin tidak dicatat ya bukunya. Ini dicatat ya. Atau ibu ditekan saja karena terlalu panjang nanti speakernya habis. Ya, boleh. Terdapat 3 golongan di kelas ini. Yang pertama, golongan atau kelompok yang menolak secara keseluruhan sunnah Rasulullah SAW. Jadi segala sunnah Rasulullah ini ditolak oleh golongan seperti Zindiq, Khawarij, dan Mu'tazilah. Mereka itu menolak secara keseluruhan perkataan Nabi, perbuatan Nabi. Yang kedua yaitu golongan yang menolak hadis-hadis yang tidak terdapat dalam Al-Quran. Nah, jadi jika hadis itu tidak terdapat dalam Al-Quran, maka mereka menolak. Yang ketiga yaitu golongan atau kelompok yang menolak hadis-hadis ahad, tidak bersifat mutawatir wal sahih. Jadi mereka golongan ini hanya menerima hadis yang berstatus mutawatir. Dari sini apakah ada yang bertanya? Mungkin semoga dengan menjelaskan materi ikhlas ini dapat dipahami dan dipelajari di kemudian hari lagi, dan bila perlu dicatat yang Ibu jelaskan tadi sebelum diselesaikan, karena mungkin bisa jadi soal itu akan masuk di soal ulangan. Jadi sampai di sini nanti jangan langsung ditutup buku yang tadi dibaca lagi ya, dan nanti ketika ditanya kalian bukan tidak lupa. Mungkin ini saja materi yang Ibu dapat sampaikan pada hari ini. Materi selanjutnya akan Ibu sampaikan pada minggu depan. Apabila ada penjelasan yang kurang, Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.